Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar dimanapun berada, jumpa kembali pada sesi podcast Al-Azhar. Podcast Al-Azhar mengedukasi dan menginspirasi. Kali ini pada podcast yang kesekian kalinya yang diadakan oleh Humas YB Al-Azhar berkolaborasi dengan Direktorat Dikti, Diklat Pengembangan dan Usaha YB Al-Azhar. Pada kali ini akan mengambil sebuah tema yang menarik, adalah membangun knowledge organisasi. Dan pada podcast kali ini, sahabat Al-Azhar di mana berada, kami menghadirkan narasumber inspiratif yang luar biasa. Siapa? Pada kali ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, bersama kita adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc. Siapa beliau? Beliau adalah Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan beliau. Bagaimana kabar Pak Prof? Alhamdulillah. Pak Gunanto, sehat. Ya, terima kasih. Saya Gunanto dari Direktorat Diklat, Dikti dan Pengembangan Usaha. Hari ini akan memandu ya dengan tema yang tadi saya sebutkan, dan kita sebelum mulai mari kita berdoa. Pertama kepada kita semua, yang kedua kita doakan kepada Bapak Profesor Asep Saifuddin MSc, semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus menginspirasi kepada kita semua. Pak Prof, sehat selalu Pak Prof ya. Masya Allah, di dalam kesiapan ini mohon maaf ini mengganggu waktu Bapak di antara kesiapan ya. Baik Pak Prof, pada kali ini kita akan mengambil sebuah tema yang melengkapi khasanah podcast sebelumnya Pak Prof, yaitu tentang membangun knowledge organisasi. Nah Pak Prof, menurut Bapak nih yang sudah sekian tahun berpengalaman di dunia organisasi, terutama di pendidikan tinggi ya Pak Prof ya, bagaimana paparan Pak Prof tentang knowledge sebagai sebuah aset organisasi Pak Prof? Oke, terima kasih. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas doanya ya. Semoga kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah. Mengenai knowledge organization, itu sebenarnya merupakan turunan dari knowledge management dan nantinya dikaitkan dengan bagaimana ciri-ciri di sebuah organisasi itu yang berkaitan dengan pengetahuan, kemudian juga rasionalitas berpikir, dan kebiasaan kita melakukan respect terhadap pendapat yang berbeda. Nah, sekarang di Indonesia itu walaupun ada sekolah, ada perguruan tinggi, saya melihat knowledge organization ini tidak terlalu berkembang. Mengapa? Karena kita masih menjagokan primadonanya masih di politik ya. Padahal sebenarnya negara ingin maju kan menjadi knowledge society juga, knowledge country. Memang seharusnya dimanapun negara ingin maju itu basisnya adalah knowledge. Jadi knowledge country pun adalah knowledge. Bagaimana agar ini bisa menginspirasi negara? Tentunya society kita, khususnya di Al-Azhar yang dari TK sampai perguruan tinggi, harus menjadi model knowledge society, dalam ini knowledge organization. Ya ini orang-orang yang memang penuh cara berpikirnya itu betul-betul rasional dan menghormati perbedaan yang itu juga menjadi kemajuan dari organisasi itu. Karena apa? Karena kemajuan sekarang, terutama dengan perkembangan sains dan teknologi, Pak Budanto, itu luar biasa knowledge society itu. Nah, siapa yang menikmati ya negara-negara maju? Mengapa negara-negara maju itu kuat? Karena knowledge-nya kuat. Siapa yang menggerakkan knowledge-nya kuat? Ya SDM. Jadi knowledge society itu tergantung SDM. SDM tergantung pendidikan. Nah, kalau negara pendidikannya lemah, jangan mengharap negara itu maju. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama. Al-Azhar menjadi model knowledge society yang nantinya menginspirasi negara, sehingga negara menjadi knowledge country, knowledge state, suatu negara yang berbasis pada pengetahuan. Sehingga ekonominya pun disebut knowledge economy. Ya, di dalamnya memang ada innovation, ada inovasi. Dan pada saat knowledge innovation yang menginspirasi ekonomi, maka akan tumbuhlah ekonomi negara itu. Apalagi Indonesia yang kita tahu sumber daya alamnya luar biasa.
Nah, knowledge society, knowledge organisasi tidak berarti menghilangkan sumber daya alam. Ya. Justru Ya. hikmah, nikmat yang kita diberikan Allah, ada sumber daya alam yang sangat kaya, itu dijadikan sumber untuk membangun ekonomi yang disebut knowledge economy dari sumber daya alam itu. Ya, itulah sebenarnya saya menganggap bahwa knowledge organisasi itu sangat-sangat penting. Masya Allah. Urutannya nomor 1 di dalam pengembangan ekonomi. Kalau hanya berbasis politik, saya tidak anti politik, tapi politik pun harus knowledge politik. Basisnya tetap knowledge Tetap saja knowledge, karena nanti itu Pak Gudanto, orang-orang kalau sudah berbasis knowledge, berbeda pendapat itu wajar. Tidak ada lagi berbeda pendapat menjadi benci. Lebih wise ya, lebih wise. Lebih bijak. Karena disitulah perkembangan ilmu itu karena perbedaan pendapat juga. Ya, kan kita sering mengetahui bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat. Itu karena basisnya knowledge. Betul. Kita tidak mungkin semua sama, udah hukum Allah lah. Nah, hormati perbedaan itu, dan di dalam knowledge, perkembangan knowledge juga itu karena ada perbedaan-perbedaan. Kalau semuanya sama, nggak ada kemajuan. Kebetulan saya mempelajari namanya genetic progress, yang saya S2-nya di bidang genetika. Yang disebut progress itu karena ada variasi. Tanpa variasi tidak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Itu dan knowledge juga kan. Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat Al-Azhar, tadi kata kunci yang menarik adalah bahwa knowledge itu sebuah aset. Jadi dapat message baru lagi bahwa ternyata yang disebut aset itu bisa saja yang tidak kelihatan, tidak hanya berupa benda, tapi tentang keilmuan, tentang knowledge yang ada di dalam diri setiap SDM di setiap organisasi, itu menjadi hal yang menarik. Bahkan poinnya menjadi poin nomor 1 ya Pak Prof. Ya. Baik, ini luar biasa nih Pak Prof. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lebih detail ya. Tetap stay di sini ya sahabat ya. Yang kedua nih Pak Prof. Setiap organisasi pasti memiliki SDM dengan kualitas dan qualified masing-masing ya. Nah, dengan ragamnya peta-peta organisasi yang SDM-nya dimiliki itu, bagaimana sih sebenarnya mengelola knowledge-nya supaya lebih efektif dan efisien? Silakan Pak Prof. Oke, ya ini pertanyaan yang cukup menarik, dan kalau orang-orang barat menyebutnya good question. Memang di dalam knowledge itu tidak ada knowledge yang satu gitu ya. Sejarah dari perkembangan ilmu pengetahuan pun, para ilmuwan-ilmuwan yang dulu disebutnya filosof, waktu itu tidak ada ilmuwan, filosof. Cuman filosof itu memang memahami astronomi, memahami matematika, memahami sosiologi, memang lengkap ilmunya. Tapi telah perkembangan dunia yang semakin spesifik, kan tidak semua orang akhirnya segala bisa. Sehingga knowledge pun berkembang, ada dari social knowledge, social science, sampai ke natural science, dan juga ada ilmu-ilmu formal seperti matematika, statistika, dan computer science. Nah, itu berkembang terus. Nah, bagaimana agar semuanya itu bekerja sama untuk membangun sebuah keinginan bersama, yaitu visi bersama. Negara harus punya visi bersama yang nanti diisi secara kuantitatif dan kualitatif oleh knowledge itu. Nah, bagaimana membangun itu? Jadi semuanya harus mempunyai kesamaan visi di dalam membangun organisasi itu. Jadi seperti halnya kita sedang mendorong batu, semuanya harus mendorong ke arah yang sama. Ke arah yang sama. Ya, jadi knowledge-nya kan diarahkan untuk mendorong batu itu ke titik yang sama. Jangan ada yang dari sana mendorong ke sini. Kalau kita mendorong ke kanan, dari kiri mendorong ke kanan, dari kanan ke kiri, itu tidak akan maju batu itu. Jadi harus masuk sama-sama, punya knowledge untuk mendorong ke titik yang sama. Itu yang diperlukan seorang leader namanya. Nah, makanya knowledge leadership nantinya. Nah, knowledge leadership juga ada beberapa penemuan sekarang yang disebut dengan agile leadership. Kepemimpinan yang agile, yang fleksibel, tidak kaku. Dinamis ya. Lihat perkembangan dan juga lihat sosiologinya, lihat ekonomi, dan itu dinamis. Jadi kalau kaku, yang terjadi adalah di bawahnya menjadi, ya mohon maaf, jadi kebencian-kebencian gitu. Tapi kalau dinamis,
bukan berarti tidak punya kepastian, tapi dia memanfaatkan orang-orang yang berbeda pendapat itu untuk bersama-sama menuju ke satu titik. Nah itu knowledge organization itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, sahabat Al-Azhar dimanapun berada, 2 pertanyaan dikupas dengan luar biasa. Nah, untuk melanjutkannya jangan kemana-mana, kita akan break sejenak dan akan kita lanjutkan kembali. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah setia menunggu kami berdua. Baik, Pak Prof, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, Pak Prof ya. Luar biasa tentang knowledge ya, sesuatu yang tidak terlihat tapi dahsyat efeknya pada kita semua. Nah, Pak Prof, tentunya supaya knowledge ini terbangun dengan baik ya, Pak Prof ya. Tentunya perlu tahapan-tahapan atau prosedur. Nah, boleh Pak Prof menceritakan kami dan kepada sahabat kami Al-Azhar di seluruh Indonesia, kira-kira langkah dan tahapan seperti apa yang memudah untuk membangun knowledge itu? Oke, memang ada tahapan yang bersifat knowledge keras atau hard science, atau ada soft science. Ada yang disebut juga soft skill dan hard skill. Nah, untuk membangun knowledge organization, awal-awalnya diperlukan soft skill. Apa itu? Karakter dari manusia. Itu mengawali dulu ya, soft itu duluan ya? Justru karakter. Oh, Masya Allah. Soft skill itu banyaknya di karakter. Masya Allah, siap. Seperti misalnya karakter disiplin, karakter ingin maju, karakter kerja keras, karakter mencintai pekerjaan. Itu adalah cikal bakal dari majunya sebuah knowledge, apapun knowledge-nya nanti. Karena seseorang mempunyai karakter ingin maju dan karakter mencintai pekerjaan, maka dia selalu mencari yang terbaik gitu ya. Itu tahapan awalnya. Kalau dikaitkan dengan pendidikan di TK, SD, SMP itu dikuatkan dengan karakter kemanusiaannya dulu. Ya, karakter disiplin, karakter kerja keras, dan juga termasuk karakter welas asih atau compassion. Compassion itu kita memahami orang lain, empati kepada orang lain, kita mau menolong orang lain. Dan kalau sudah itu dan dia masuk ke dalam knowledge, dia paham bahwa knowledge itu diperlukan untuk sebuah sistem berjalan secara teratur dan sistematis ya. Kan sebaik-baiknya orang kalau tidak punya knowledge akhirnya tidak tahu caranya. Nah, masuklah ke hard skill-nya atau ke hard science-nya atau ke ilmu-ilmu yang lebih terstruktur. Nah, itu saya pikir baru di SMA. Di perguruan tinggi dengan kekuatan karakter dari awal sudah jadi, sudah terbangun ya dari bawah ya, sejak SMA. Di perguruan tinggi itu sebenarnya tinggal membangun knowledge yang sifatnya terukur itu, yang bisa membuat sebuah organisasi menjadi teratur, terstruktur. Karena sifat-sifat ingin majunya sudah ada. Ini adalah alat. Ada embrionya sudah muncul masalahnya, Pak. Embrio itu yang muncul. Makanya ada di negara-negara yang maju ya. Termasuk negara maju sekarang itu di timur ya, seperti di Asia Timur, di Korea gitu. Ada suatu pemikiran bahwa membangun karakter termasuk disiplin, cara ngantri gitu, itu perlu 8 tahun. Jadi terus-terusan Pak, sampai untuk menjadi sebuah habit. Menjadi habit itu 8 tahun. Tetapi membangun ilmu matematika dasar cukup 8 bulan. Siap. Jadi memang lebih penting yang softnya. Jangan dibalik. Matematika yang dulu diperkuat, kelakuannya nggak beres. Betul. Dibaliknya harusnya adalah matematika nanti aja ikut. Karena saya kalau sudah ngerti bahwa ini perlu matematika, dia akan kejar itu. Perlu fisika, dia akan kejar. Perlu IT, dia akan kejar. Karena dia sudah punya keinginan ke situ. Tapi kalau tidak, langsung dipaksakan dengan yang berat-berat, maka manusia menjadi berat. Bisa saja pintar, tetapi destruktif. Bisa saja pintar untuk, mohon maaf, ngebunuh orang, untuk peperangan. Kan itu tidak bagus. Kan kita kan rahmatan lil alamin. Islam ini kan rahmatan lil alamin. Jadi kalau rahmatan lil alamin, knowledge-nya pun untuk rahmatan lil alamin. Jadi kita harus punya misi semuanya kepada hal yang lebih pada rahmatan lil alamin. Yaitu yang disebut imaterial. Kalau yang bawahnya lagi, yang material,
yang bisa diukur. Wah, aku kaya, aku punya uang banyak. Itu material. Ya. Nah, kalau misi kita ke material, bisa saja kita kaya, tapi lupa alamnya itu rusak, Ya. masyarakatnya rusak. Ya. Itu tidak knowledge yang bermanfaat. Ya. Mungkin knowledge juga yang dipakai, tapi tidak knowledge yang bermanfaat. Ya, kita sebagai umat Islam harus selalu berpikir keberadaan kita ini adalah demi kemaslahatan di masyarakat di mana kita berada dan alam sekitar. Jadi kalau saya sekarang lagi membentuk pusat studi di Al-Azhar University Indonesia ini, pusat studinya adalah Islamic Sustainable Development and Civilization. Perkembangan sustainable development yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Apa itu nilai-nilai keislaman? Yaitu yang memang diajarkan dari melalui Al-Quran, Al-Hadis, dan penemu-penemu para ilmuwan. Tetapi keinginannya adalah rahmatan lil alamin. Nah, step-stepnya kayak tadi. Jadi jangan salah langkah, jangan terburu-buru loncat kepada yang hardnya, yang keras, yang hardnya, tapi melupakan yang soft. Padahal yang soft itu yang lebih penting. Fondasinya ya. Fondasi yang membuat si hard itu jadi maju. Masya Allah, luar biasa. Nih sahabat Al-Azhar di Indonesia, luar biasa. Satu kata kunci dari pertanyaan ketiga, bahwa yang soft itu ternyata lebih utama daripada yang hard. Jadi fondasi untuk mengantarkan knowledge terbangun ternyata soft dulu. Maka SDM yang handal adalah yang softnya terjaga terlebih dahulu, baru naik level kepada yang hard. Nah, Pak Prof, yang berikutnya Pak Prof, di Al-Azhar sendiri kan banyak divisi ya. Betul. Ada divisi tentang pendidikan, ada UAI, ada dakwah sosial, kemudian ada divisi yang sifatnya revenue center, ada divisi yang pelayanan-pelayanan. Kan ini kita bagian dari gabungan unit-unit. Nah, menurut pandangan Pak Prof, dengan berbagai tupoksinya masing-masing, bagaimana mewujudkan itu supaya mereka bersinergi, knowledge-nya terbangun, tetapi tidak merusak tupoksi di antara mereka nih Pak Prof, punya pengalaman. Pembuatan unit-unit itu semuanya knowledge organization. Di dalam knowledge organization itu ada unit-unit. Bagaimana agar sebuah organisasi maju, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi itu. Jadi bukan bagi unit saya. Jadi untuk itu harus disadarkan kepada para unit-unit, objektif besarnya adalah kemajuan Al-Azhar. Al-Azharnya. Baik di universitasnya ataupun di unit-unit lainnya. Yang dilihat adalah Al-Azhar. Karena dengan demikian, maka apa sumbangsi unit itu terhadap Al-Azhar? Ada yang di sosial, ada yang di pendidikan, ada yang di income generator. Nah, di income generator itu sangat perlu. Mengapa? Karena yang sosial dan pendidikan mungkin kalaupun ada uang untuk self financing aja, self sufficiency untuk kebutuhan sendiri-sendiri, tidak bisa menambahkan kepada yang lain. Sedangkan di income generator sebaliknya, dia mengembangkan sesuatu untuk memberikan kontribusi kepada unit-unit yang disebut cost center kan. Yang dikembangkannya adalah knowledge juga. Misalnya kita harus sudah menemukan sebuah, kalau di saya akan membuat sebuah varietas jagung, yang jagungnya varietas Al-Azhar, yang memang resisten terhadap penyakit, produktivitasnya tinggi. Jadi income generator berbasis komoditas jagung. Kebutuhan jagung di Indonesia, kita bisa lihat, katakan 1 juta ton aja, ya. Kalau kita punya katakan 10% aja ya, menjadi 1 juta ton, 10%-nya menjadi 1.000, ya 100.000, kilogram, kuintal. Kalau 1 kilonya untungnya 10.000 aja, dikalikan aja lah, 30 miliar dapat pasarnya. Itu yang diberikan kepada unit-unit yang tadi yang memang memerlukan pemikiran yang lebih besar, tapi jangan terlalu terbebani oleh keuangan, terbebani oleh materi gitu. Ini yang dikembangkan untuk income generatornya. Nah, si income generator tuh jangan merasa sok sendiri, gua yang nyari uang untuk gua. Enggak. Kita mencari uang untuk kemaslahatan seluruh unit, bahkan seluruh cita-cita Al-Azhar
yang berdampak positif kepada masyarakat Indonesia. Jadi intinya nggak boleh ego sektoral ya? Nggak boleh. Kalau udah ego sektoral itu akan terjadi saling sikut. Mengapa? Saya yang paling penting. Paling penting, paling berjasa. Iya, itu kan bagian dari sebenarnya ego sektoral itu sebenarnya bagian dari self oriented kepada diri sendiri, egosentris. Egosentris itu bagian dari, mohon maaf, penyakit sebenarnya. Penyakit. Jadi itu yang harus dikurangi. Penyakit organisasi. Penyakit pribadi yang masuk ke organisasi secara kumulatif. Nah, untuk itu penyakit pribadi ego yang terlalu berlebihan bukan berarti akan hilang ego itu, tidak. Karena memang knowledge pun ada egonya. Cuman jangan sampai ego mengalahkan cita-cita besar. Ya, unit-unit pun harus disadarkan ke situ. Nah, unit pun kalau sadar ke situ, pada saat tertentu unit juga kehilangan ide. Sedangkan di sini ada unit yang memang ide development kayak di sekolah, di pendidikan. Dia akan nanya kepada unit kira-kira ide apa nih sekarang. Apalagi sekarang zaman digital, zaman teknologi semakin maju. Yang unit tadinya katakan punya jagung, jagung kan tidak selamanya jagung yang resisten terhadap penyakit. Ini ada penyakit baru. Unit ini yang membuat riset. Unit membuat riset penemuan baru, penyakit baru, diberikan lagi kepada unit itu. Jadi jagungnya naik lagi produktivitasnya. Terus berputar, Pak. Itu dunia itu demikian. Nah, kalau ini masing-masing tercompang-camping, yang terjadi adalah ketidakmajuan. Nah, itu akibat dari ego sektoral. Luar biasa. Baik, sahabat Al-Azhar dimanapun berada, kembali kita mendapatkan satu kunci terbaik ya, bahwa ego sektoral adalah penyakit pribadi yang masuk ke sektor organisasi. Jika ini terjadi dan akan membahayakan organisasi. Sangat membahayakan. Kemudian yang menarik adalah bahwa walaupun divisi-divisi di dalam atau unit-unit di sebuah organisasi besar itu banyak, tapi berpikir makro, berpikir bahwa tujuan organisasi itu diutamakan, maka itu akan mengarahkan kepada satu visi yang sama tentang energi yang akan dibangun. Sehingga masing-masing unit tidak menunjukkan ego sektoralnya dan tidak merasa paling berjasa ya. Baik. Sahabat, sebelum kita tutup, kita tidak lengkap kiranya kalau kita tidak minta sebuah fatwa, sebuah motivasi, sebuah kata-kata inspirasi dari seorang Bapak Profesor yang sekarang menjadi Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Beliau sesepuh yang sudah syarat dengan ilmu kehidupan, ya, sudah melalang buana dari dalam atau luar negeri, dan Pak Prof mohon memberikan semacam inspirasi atau motivasi, terutama dengan knowledge atau mungkin dengan pengembangan dan pengayaan diri pada kami semua. Pak Prof, kami silakan. Ya, terima kasih. Dalam hal ini tentunya kita harus mempunyai misi yang misinya tidak material. Kalau misi berbasis material tuh ada tapi paling rendah. Kalau misi yang berbasis kepada katakan kemaslahatan itu ya kepada Allah, ya kepada rahmatan lil alamin, misinya di situ. Kalau itu memang kelompoknya kelompok intangible. Tapi karena kelompok intangible, maka kita harus yakin itu banyak sekali bantuan dari Allah. Yang ini bukan berarti salah, yang material mission bukan berarti salah, tapi jangan kita dibawa oleh material vision, sebab itu akan menjadi materialistik nantinya. Karena secara psikologi yang saya baca, misi yang paling rendah atau motivasi yang paling rendah adalah money based motivation, motivasi yang berbasis pada uang. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, kan itu kan sangat materi dan itu paling rendah. Alat ukurnya money. Money. Memang kalau money gampang diukur, tetapi itu bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu sebenarnya rahmatan lil alamin. Jadi kita harus mempunyai misi how to make Indonesia rahmatan lil alamin. Jadi knowledge society-nya di Indonesia adalah untuk rahmatan lil alamin. Masya Allah. Nah, maka dari itu kita akan kegiring. Terus bagaimana dengan materi atau uangnya? Masa ngomong itu aja? Insya Allah. Maka dari itu kita ingin mengembangkan uang itu akan ikut. Rasakan saja. Begitu kita selalu berpikir kepada hal-hal yang sifatnya besar,
rahmatan lil alamin, dan akhirnya perlu ilmu pengetahuan, perlu kerjasama, perlu juga semangat, perlu antusiasme. Antusiasme itu sendiri, ante itu Tuhan, siasem itu semangat. Jadi semangat karena Allah, semangat karena Allah, maka uang datang, Pak. Memang ada keajaiban. Konsekuensi logis lah, logik lah. Kalau kita kerja keras, kerja disiplin karena demi kebaikan bersama, uang datang. Maka menurut saya, marilah kita sama-sama untuk membangun motivasi yang sangat besar, yaitu misi untuk membuat dunia ini rahmatan lil alamin. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih. Masya Allah, nih sahabat Al-Azhar di mana berada. Jadi dapat kita simpulkan dari motivasi beliau adalah semua apapun aktivitas kita, goalnya cuma satu, rahmatan lil alamin, dimanapun berada. Dan yang paling penting ciri-cirinya adalah bahwa jangan berorientasi kepada materi. Materi, uang itu hanya bonus, hanya konsumsi logis dari perjuangan kita. Berarti nilainya nilai ibadah. Membangun knowledge system, knowledge management yang ada di lingkungan kita masing-masing, nanti kan pasti mendapatkan bonus, banyak bonus yang akan diberikan. Bahwa materi kita dapatkan itu kita terima bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah bagaimana membangun konsep yang benar tentang pemikiran, tentang knowledge, sehingga tujuannya satu, bahwa semua dilakukan atas lillahi ta'ala. Begitu Pak Prof ya. Masya Allah, terima kasih. Sahabat Al-Azhar di dimanapun berada, kali ini sepertinya waktu yang membatasi kita semua, bahwa tema kegiatan kita tentang knowledge management, knowledge system yang kita bangun bersama penjelasan Bapak Prof tadi akan kita lanjutkan di podcast berikutnya. Nah, podcast berikutnya masih bekerja sama antara Humas dengan Knowledge Management System dari Direktorat Dikti, Diklat dan Pengembangan Usaha Al-Azhar akan melanjutkan dua podcast berikutnya ya. Dua podcast berikutnya nanti akan menyambung dengan tema yang menarik dan berbeda, dan tentunya dengan narasumber yang berbeda pula. Pak Prof, terima kasih atas kehadirannya. Doa kami untuk Bapak semuanya. Semoga bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Podcast Al-Azhar mengedukasi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.